وسلم برسوله الكرام والصحابة رضي الله عنهم والتابعين الشمل الصالح العميد والسلام والتسليم وحينا من الدين خصوصا الشيخ السيوطي من المحلي جانب الرمي كتير سوري وقرآن والحقوق عليهم والمنتسبين إليهم أجمعين لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Sajdah Bapak Syekh khusus dari Hadirat yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-samawati wal ardi ja'ala al-malaikata rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yunzilu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa billahi rabba wa billahi dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa ba'd. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه ونفع به في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Nabi, seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula, lebih berhak bil mu'minina, bagi orang-orang beriman, min, daripada anfusihim, diri mereka sendiri. Maksudnya fima da'ahum ilaihi, terhadap apa yang diserukan kepada mereka dengan seruannya itu. Wada'athum anfusuhum ila khilafihi, dan menyeru diri mereka kepada yang berlainan dengannya, seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, kalau Nabi mengajak kita orang beriman, panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang beriman itu lebih layak, lebih diutamakan, harusnya lebih diawalkan, dikedepankan daripada kalau ada panggilan yang lainnya. Jika ada pertentangan, maksudnya ada kawan kita ngajak, ada Nabi ngajak, dua hal yang berbeda, maka kita utamakan panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam contohnya radhiyallahu anhu mencontohkan. Itu sudah terbukti, dicatat dalam sejarah. Ada dua keinginan yang berbeda, bahkan keinginannya manusiawi normal, yang dibutuhkan oleh orang yang punya keimanan tinggi, yang belum tentu kita bisa, baru nikah. Keinginannya ingin bulan madu, honeymoon dan sebagainya. Tapi ada panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Badar. Akhirnya apa? Loncat dia, maksudnya loncat buru-buru. Maksudnya loncat buru-buru sebenarnya udah tinggal diterusin kenikmatannya, tapi harus segera.
Ngapain memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan yang lainnya yang sudah siap untuk perang Badar ketika itu. Begitu, Nabi lebih diutamakan, Nabi lebih diawalkan, dikedepankan daripada keinginan orang-orang yang beriman itu sendiri. Contohnya seperti itu, walaupun sebenarnya lebih tanggung kalau dalam peristiwa sahabat Nabi yang satu ini. Tapi tidak sia-sia, akhirnya Nabi SAW memuji-mujinya. Dengan apa? Dengan syahidnya beliau radhiyallahu anhu. Apa puji-pujian dari Nabi SAW? Puji-pujian dari Nabi SAW, yaitu ketika syahid Nabi bangga melihatnya sambil balik kanan. Kalau kita kan baris berbaris upacara balik kanan gerak. Kalau Nabi balik kanannya bukan balik kanan baris berbaris. Sahabat bertanya, Nabi jawab memuji syahid itu, saya balik kanan karena sedang dimandiin bidadari yang sangat banyak dari surga. Kenapa? Karena nabinya aula, lebih diutamakan oleh dia daripada keinginannya melanjutkan bulan madunya. Tanggung di atas ranjang sudah siap. Kenapa? Belum sempat mandi besar, mandi junub bahasa fikihnya, tapi sudah memenuhi panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya, akhirnya Allah berikan keistimewaan dimandiin oleh para bidadari dari surga yang banyak. Terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang mencontoh ayat ini, orang yang meniru sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan, mengutamakan agama daripada dirinya sendiri. Wah, itu luar biasa ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bisa seperti itu. Dan banyak contoh yang lain. Kita ambil satu dulu, karena lanjutannya lebih panjang lagi ceritanya. Wazwajuhu, dan istri-istrinya, maksudnya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummahatuhum, adalah ibu dari mereka orang-orang beriman. Ibu dari kita ini orang-orang yang beriman. Maksudnya fi hurmati nikahihinna alaihim, dalam memuliakan, menghormati, menghargai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haram. Hormati haram, nikahihinna, menikahi mereka, alaihim, buat kita ini orang-orang yang beriman. Jadi kita ambil rujukan tambahan dari kitab Al-Um, ada di situ. Karangan Imam Syafi'i. Ada apa? Ada penegasan dari penafsiran Imam Syafi'i di ayat 6 surat Al-Ahzab ini. Maksudnya haram di sini menikahinya, bukan yang lainnya. Nah, bukan yang lainnya maksudnya bukan yang lainnya, diantaranya bukan anak-anaknya. Anak-anaknya boleh. Buktinya Pak Ali bin Abi Thalib nikah dengan anak Nabi. Utsman bin Affan nikah dengan anak Nabi, boleh. Terus apa lagi? Ibu di sini status ibunya masih beda. Jadi dibedakan dengan kita menganggap ibu, anak nggak boleh. Nah ini beda. Cuma menikahi istri Nabi saja, status lainnya boleh. Ada lagi, ada radhiyallahu anhu, muda tadi menikahi anak-anaknya. Utsman muda tadi ya, Utsman malah dua ya, radhiyallahu anhu. Kemudian ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar juga dapat ya. Abu Bakar dapat, siapa namanya? Umar Ibnu Khattab dapat juga, alhamdulillah. Sebenarnya Abu Bakar, semua 4 sahabat Nabi itu mau, cuma dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kasus Fatimah radhiyallahu anha, sebenarnya Abu Bakar juga mau. Kemudian Umar juga mau, Utsman juga mau, tapi sudah perintah Allah ya Subhanahu wa taala menurunkan instruksi untuk Ali bin Abi Thalib untuk menikahinya.
Jadi begitu. Apalagi banyak. Kemudian sebagaimana yang lain, maksudnya yang lain pengecualian, tidak boleh, walaupun di situ kita nggak boleh menikahi yang menganggap ibu, tapi ada pengecualian di aurat. Nah, kita kan punya aurat. Jadi kalau kita sama ibu kita boleh aurat kelihatan, tapi kalau istri Nabi tidak boleh melihat aurat istri Nabi. Yang nggak boleh tuh menikahi, menganggap ibu cuma ada ketentuannya menurut Imam Syafi'i. Jadi auratnya tetap tidak boleh. Buktinya apa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika belajar dari istri Nabi seperti ini. Sahabat Nabi kan berdatangan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang paling dekat dengan Nabi, khususnya Siti Aisyah meriwayatkan hadis banyak dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai hijab, ini seperti di musola di masjid, membatas semuanya, tidak bisa tetap melihat auratnya. Jadi seperti itu. Cuma dihormati nikahin alaihim. Yang nggak boleh tuh nikahin. Yang nggak boleh, yang dilarang ketika Nabi hidup ataupun meninggal, nikahinya haram. Kita menganggapnya seperti ibu kita. Kenapa? Begitu pula dengan bapak. Nabi kita itu kita anggap bapak kita. Istri-istrinya ibu kita. Bahasa Imam Syafi'inya tuh ummul mu'minin. Kalau istri-istri Nabi, ibu dari orang beriman. Cuma tetap ada yang harus kita perhatikan, tidak boleh melihat aurat mereka tadi. Tetap tidak mewarisi harta-harta mereka. Jadi meninggal Siti Aisyah, meninggal istri Nabi, semuanya kita kan tidak ngambil hartanya. Kita tidak mewariskan hartanya. Kalau ibu kita, baru kita dapat warisannya. Nah itu perbedaannya. Berarti bahasa agamanya ini khususan istri-istri Nabi. Nah, ini bicara masalah perempuan, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah muliakan. Begitu mulianya sampai dianggap ibu sampai hari kiamat. Tidak boleh statusnya menikah, walaupun sekarang udah meninggal. Jadi statusnya tetap sampai hari kiamat. Seandainya belum hidup tidak boleh kita nikahi. Pengecualiannya udah tadi, tetap auratnya tidak boleh dilihat, warisannya tidak. Karena apa? Karena itu tetap berlaku seperti itu. Sebagaimana yang ada ketentuannya dicontohkan. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya, keluarganya, dunia dan akhirat. Dalam agama ternyata beda ya. Maksudnya beda itu suami, ini dia suami, bertanggung jawab kepada istrinya. Maksudnya gimana? Maksudnya terutama yang belum nikah, khususnya yang udah nikah juga kalau mau nikah lagi harus diperhatikan itu siapa yang akan menjadi imam suaminya. Karena sangat menentukan dalam agama. Nabi punya istri, istrinya pun sebenarnya tidak akan mau untuk nikah kepada selain Nabi. Kenapa? Karena gak ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia dan akhirat, langit dan bumi. Karena apa? Karena nanti di akhirat, nah itu istrinya itu tanggung jawab suaminya. Yang bisa membawa ke surga ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nikah dengan selain Nabi, terputus apa ya? Tanggung jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya suami. Maksudnya kita yang bukan Nabi, terutama ini bicara perempuan. Kalau suaminya ternyata lebih bagus, dianggap terbaik, calon suami yang barunya lebih buruk, berarti mengikuti petunjuk dalam agama sebaiknya tidak untuk menikah dengan yang lebih buruk dari suaminya, kecuali yang dianggap lebih bagus. Nah itu baru direkomendasikan, silakan.
Jadi seperti itu ternyata pernikahan dalam agama perempuan, dalam agama di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kejadian nyata. Sejarahnya udah dicatat dalam sejarah, tidak berani istri Nabi ternyata meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gimana ini? Maksudnya Nabi pernah ini istrinya demo. Kalau kita kan demo itu kumpul, istrinya kumpul juga nih. Wah, istrinya demo. Mendemo siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa demonya? Ini gimana ya Rasul? Kita ini hartanya segini-gini aja, kanan, kiri, depan, belakang. Coba minta kepada Allah doanya dikabul. Bagaimana jika dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih lagi dari yang ada? Maksudnya yang lebih sejahtera lagi. Gitu minta kepada Nabi, dengan tegas dikumpulin semuanya. Kasih pilihan, boleh saya minta kepada Allah harta yang banyak, tapi silakan cerai. Atau bersama saya seperti ini, hidupnya sangat-sangat sederhana, bahasa sopannya, tapi saya jamin surganya. Begitu, karena tidak cerai. Akhirnya sahabat, akhirnya semua dari awal sampai akhir istri-istri Nabi memilih surga daripada dunia. Nah itu ceritanya ada itu. Sudah dihafal oleh anak-anak sekalipun, karena itu sudah menjadi ketentuan agama. Seperti itu perempuan-perempuan. Kenapa? Karena kalau cerai resikonya pindah. Kalau pindah resikonya gak ada yang menjamin lagi. Beda jaminannya, kita belum tentu masuk surga. Selain Nabi belum tentu secepat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Karena akhirat itu beda, satu harinya aja 1000 alfasanatin, 1000 tahun. Jadi normalnya kita, termaksud istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cepat masuk surga, cepat selamat, ingin cepat bahagia di akhirat dengan tidak melepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada cerita sejarah kisah Nabi kita sempat salah satunya diceraikan kemudian balik lagi, walaupun statusnya cerai tetap fi hurmati nikahihinna alaihim, nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hidup ataupun meninggal tidak pernah berani istri Nabi untuk menikahi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicerainya pun akhirnya apa? Kembali kepada Allah, balik lagi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya, begitu hebatnya seorang yang mempunyai status nilai agama, keimanan yang tinggi. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW yang diakui dunia, akhirat, bumi, langit itu nomor 1. Jadi apa? Jadi seperti itu statusnya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah muliakan sampai-sampai orang lain tidak boleh menikahinya. Masih muda ya, walaupun masih muda. Di antaranya Siti Aisyah, itu yang termuda. Begitu. Terus wa ulul arham, dan juga orang yang memiliki hubungan darah, rahim, arham rahim. Jadi ada hubungan darah dalam tafsirnya zaul qurba, punya hubungan kerabat. Maka sampai sekarang itu bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia kerabat. Artinya yang mempunyai hubungan darah dengan kita, disebut kerabat kita. Ba'duhum, sebagian dari mereka, aula, lebih berhak, lebih utama, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Maksudnya satu sama lain yang ada hubungan darah, kerabat, fil irsi, itu lebih layak, lebih utama dalam warisan, dalam hal mewarisi. Fi kitabillah, yang sudah diatur dalam kitab Allah.
minal muhajirin, minal mu'minina dari orang-orang mukmin, wal muhajirin dan dari orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Muhajirin itu orang yang pindah dari Mekah ke Madinah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat minal irsi maksudnya dari hal warisan bil imani, daripada keimanan, wal hijrati dan hijrah, alladzi kana awal Islam, yang pernah berlaku ketentuan itu pada awal Islam. Ini cerita enaknya pada zaman dahulu, ketika awal-awal Islam itu belum turun hukum waris seperti An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12. Belum ada ketentuan waris dalam Al-Quran, maka yang dipakai itu ternyata adalah keimanan.